seperti di warning oleh Pak Rektor tadi, kalau misalnya saya sudah menyiapkan pidato sebenarnya untuk saya baca, tapi kalau saya baca nanti semua tidur. Jadi lebih baik kita bercerita aja sedikit, karena memori Aceh tentang Snook itu juga sampai saat ini saya pikir setelah beberapa penelusuran yang saya coba lakukan, kita tidak memiliki catatan yang serius tentang orang ini. Hanya ingatan kita yang dipenuhi dengan nama dan mungkin juga stigma yang selama ini ketika orang menyebut tentang perang Aceh itu nama pertama yang muncul di kepala orang Aceh atau narasi orang Aceh tentang kolonialisme itu adalah Snook Hurgronya. Beberapa waktu lalu saya pernah memberikan pengantar juga untuk buku yang diterbitkan atau ditulis oleh Pak Wamen Nezar Patria tentang sejarah kecil di kampung kami itu, dan saya menyebutkan bahwa ingatan paling pendek itu di antara masyarakat di dunia ini, kalau klaim saya pada waktu itu sedikit bombastis ya, adalah ingatan orang Aceh yang sangat pendek. Sudah pendek, sangat selektif gitu. Artinya dari zaman kolonial itu nama yang paling diingat oleh orang adalah nama Snook. Jadi orang Aceh itu tidak mengingat nama pembunuh ya. Jarang sekali orang mendengar dalam berbicara tentang kolonialisme di Aceh itu menyebut Van Dalen, Jenderal Van Swieten, Van Hees dan lain-lain. Tapi kalau Snook hampir semua orang pernah mendengar, termasuk saya misalnya. Ya. Dan bahwa nama itu ada dalam kepala saya itu sama sekali sebelumnya itu saya tidak pernah mencoba menelusuri kenapa nama itu familiar di kepala saya, sampai mungkin kemudian pada tahun 2009 saya memiliki kesempatan untuk belajar ke Leiden, dan kebetulan sekali undangan pertama setelah saya melakukan registrasi dan memperoleh email sebagai mahasiswa Leiden, undangan pertama yang saya peroleh dari kampus itu adalah The Fourth Snook Hurgronya Lecture. Jadi itu cukup mengejut, semakin baik gitu. Itu saya menerima undangan itu tanggal 23 Februari 2009, perkuliahannya itu 6 Maret 2009. Dan kuliahnya itu disampaikan oleh Profesor Jalal Amin atau Jalal Amin dari American University in Cairo. Jadi beliau adalah profesor ekonomi yang diundang ke Leiden untuk menyampaikan kuliah umum yang disebut tadi The Fourth Snook Hurgronya Lecture. Dan dari sana saya kira mulai muncul juga ketertarikan saya, mungkin juga karena dalam generasi saya kuliah pada waktu itu di sana, mungkin saya satu-satunya orang Aceh. Sebelum saya sudah ada Prof. Eka, ada Bu Nasriah, setelah saya juga ada Bang Arfian dan lain-lain. Tapi kebetulan waktu saya di sana itu yang orang Aceh itu saya gitu di Leiden. Jadi ini juga mengantarkan saya berkenalan dengan sejumlah orang di sana yang ternyata di dalam proses itu memiliki pertalian juga dengan Snook Hurgronya. Yang pertama itu adalah yang saya ambil mata kuliah, karena itu mata kuliah compulsory yang kami harus ambil pada waktu itu tentang Islamic Manuscript, dan beliau itu adalah Profesor J.J. Whitcomb yang pada saat itu juga mungkin 2 atau 3 tahun sebelumnya itu baru saja mempublish satu pengantar baru untuk edisi baru dari Snook Hurgronya tentang Mekah. Jadi di 2 paragraf awal itu beliau langsung memberikan satu klarifikasi yang selama ini sering berkecamuk di kepala saya, atau mungkin teman-teman ketika menyebut Snook itu seorang orang akan bertanya apakah Snook itu betul-betul masuk Islam, atau dia pura-pura masuk Islam, atau dia, bahkan tadi pagi ada yang tanya sama saya, Snook itu misionaris atau bukan gitu kira-kira. Jadi Pak Whitcomb di dalam pengantar itu langsung seperti sejak awal memberikan klarifikasi bahwa Snook itu adalah orang yang bukan orang yang religius. Dia itu sangat melihat agama itu sebagai sebuah fenomena sosial yang sangat penting, tapi dia tidak punya sisi religius.
Itu versi di situ. Tetapi kemudian saya pikir Snook karena dia adalah satu tokoh yang memiliki jenjang kehidupan dan peran yang luar biasa, dia itu akan memiliki banyak sekali representasi ketika dia dibicarakan. Termasuk misalnya akan sangat berbeda Snook dalam narasi orang Aceh, atau Snook dalam narasi orang Banten, atau Snook dalam narasi orang Jeddah, atau tempat-tempat lain yang pernah dia itu beraktivitas. Itu akan memiliki pola hubungan narasi yang sangat berbeda. Dan dari sana kemudian saya tentu saja mencoba melihat apa yang diproduksi oleh orang tentang Snook dan apa yang Snook produksi. Karena seperti saya katakan tadi, ketika pertanyaan kenapa orang di Aceh itu tidak suka pada Snook, rata-rata tidak mampu memberikan jawaban. Kenapa? Yang paling orang hanya mendengar bahwa dia berkhianat kepada orang Aceh. Snook sudah menulis di Aceh ini, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aceh di mata kolonialis, kemudian sudah diterjemahkan dengan edisi terbaru sebagai orang Aceh. Tapi bisa dicek juga berapa persen orang Aceh yang membaca buku itu. Jangankan ke dalam bahasa aslinya, misalnya ketika dia mempublish itu pada tahun 1893 tadi itu, ya di Acehers itu mungkin sedikit sekali orang kita itu yang mau mencermati apa yang ditulis oleh Snook. Dan itu juga ditulis oleh di-mention oleh Jim Siegel misalnya dalam Shadow and Sound, bahwa sedikit sekali orang Aceh itu mereka hanya bilang bahwa mereka tidak suka pada Snook, tapi mereka tidak tahu apa yang Snook tulis tentang mereka. Ataupun mereka suka Snook menulis tentang mereka. Itu ada dua. Jadi ada orang yang menulis tentang orang Aceh, tapi orang Aceh tidak mau tahu apa yang ditulis. Yang penting orang Aceh sudah disebutkan di dalam sebuah karya. Itu yang lebih penting. Dan ini mungkin mengubah sedikit cara pandang saya terhadap sosok ini, karena saya mencoba melihat dia dari sisi gosip-gosip yang muncul di dalam dunia akademik. Jadi gosip itu bukan hanya satu hal yang menyebar di dalam obrolan masyarakat, tapi termasuk gap itu sendiri waktu saya berada di Leiden itu terasa gitu. Ada sebagian profesor atau tokoh di Leiden itu yang hampir seperti judul acara kita hari ini, admired and despised. Ya, jadi ada yang memuji, ada yang mencaci, begitu. Dan itu muncul dua dikotomi itu dari sana sendiri, dan akses yang saya miliki pada waktu itu alhamdulillah bisa masuk ke dua kelompok itu untuk memahami apa yang menjadi alasan sehingga ada dua kutub dari cara melihat satu sosok ini. Dan Pak Whitcomb tadi secara silsilah ini bahasa yang digunakan oleh Leon Buskens koleganya, artinya memiliki genealogi keilmuan langsung dari Snook, karena gurunya Pak Whitcomb ini namanya Drewes, ya, orang yang juga sangat berjasa kalau kita lihat nantinya dalam studi-studi manuskrip. Jadi Snook, Drewes, kemudian Whitcomb. Tapi saya tidak melanjutkan silsilah itu karena tidak menjadi filolog, jadi saya membaginya ke Pak Hermansyah. Beliau nanti menjadi penyambung silsilahnya Snook Nugroho sebagai filolog. Jadi, tapi bagi saya kemudian yang memilih lapangan antropologi, nama ini terus menjadi sesuatu yang relevan dan dibahas. Artinya ketika saya pertama sekali mengambil beberapa compulsory course dalam bidang antropologi, salah satu otokritik yang muncul di lapangan keilmuan kami adalah narasi-narasi kembali untuk memberi pengakuan bahwa disiplin antropologi itu adalah disiplin yang muncul bersamaan dengan kolonialisme. Tapi otokritiknya adalah bagaimana kemudian pengakuan itu memberikan satu standar etik yang berbeda. Dan ini yang kemudian mungkin menjadi bahan bagi sejumlah orang dalam melihat ya, problem di mana dia itu dianggap dishonest, dia itu tidak jujur, seolah memberikan satu impresi bahwa ini contoh etnografer yang buruk itu seperti Snook Nugroho, dan contoh etnografer yang baik itu seperti Clifford Geertz misalnya. Snook Nugroho dia bekerja untuk kekuasaan dan kolonialisme, sementara Geertz dia lebih netral dan hanya untuk produksi pengetahuan. Tapi tentu saja ya terus orang akan membantah karena dalam encounter antara the other ini dengan satu orang dengan orang lain, di sini selalu kentara, ada power relasi, ada relasi kuasa yang muncul, dan ini
sering sekali juga sebenarnya orang akan terus mempertanyakan layer-layer dari etik keilmuan ini seperti apa sebenarnya ketika kita scrutinize something that do not belong to us. Jadi ini akan kita lihat kemudian di dalam cara kerja buku Mekah itu mengatakan bahwa Snook bukan orang yang religius, tetapi detail-detail atau surat-surat yang dia tuliskan kepada gurunya Michel de Huye ataupun kemudian juga kolega-koleganya yang berada di Jerman pada waktu itu maupun di Snook Hurgronya yang tahu sebenarnya. Karena catatan diari dia waktu berada di Jeddah pada tanggal 5 Januari 1885 dia itu disunat. Jadi Snook itu disunat. Disunat artinya dia menulis sangat detail tentang bagaimana peristiwa itu seorang tukang cukur rambut itu menyunat anunya. Dan harus dibalut dengan abu dari pakaian dan harus disembuhkan dengan salep tertentu. Karena ya salah satu syarat menjadi muslim yang dipahami, karena Snook ini juga memahami Islam itu sangat ortodoks ya. Kritik-kritik yang datang kemudian dia itu sangat ortodoks. Bagi dia ya mungkin yang disebut dengan muslim yang sempurna dan kewajiban menjadi part of muslimness itu adalah harus dikhitan. Jadi dia bercerita tentang proses dia itu dikhitan. Dan dia itu orang yang sangat terbuka, sangat sarkas mungkin, sangat bahasa-bahasa Snook itu kalau dia menulis itu tidak pernah enak dibaca. Terutama ketika dia menyerang orang yang dia tidak setuju. Jadi dia akan gampang sekali menggunakan kalau bahasa kita itu misalnya menggunakan bahasa-bahasa orang itu bodoh, kayak Rocky Gerung lah, dungu misalnya. Jadi apa yang disampaikan oleh LWC Vandenberg itu dungu. Kalau misalnya bahasa Snook kita pergunakan hari ini. Jadi bagi dia apa yang diproduksi sebelum dia itu rata-rata baik itu tentang Islam, baik itu tentang bagaimana pentingnya misalnya studi-studi tentang Islamic law di Hindia Belanda yang diproduksi oleh scholar sebelum dia akan langsung serang itu dan katakan itu dungu dengan bahasa yang sangat, misalnya kita baca itu akan sangat sakit hati kita. Nah, saya pikir orang Aceh kalau memang betul-betul detail membaca The Acehnese juga bisa jadi sakit hati Pak Mary dengan bahasa yang ditulis oleh Snook, karena dia tanpa tendeng aling-aling ya. Jadi apapun yang artinya dia dapat, informasi yang dia dapat, impresi yang dia temukan, dia akan langsung sangat open menulis itu. Ini mungkin juga salah satu di zaman yang berbeda akan dilihat sebagai etika intelektual yang dipertanyakan. Namun buat saya teks dia berdiri sendiri, tapi behind the text kita juga harus lihat. Tadi Pak Wim sebutkan bahwa Snook berada di Aceh hanya untuk kedatangan pertama itu hanya sekitar 6 bulan. Dari Juli 1891 sampai Februari 1892. Dan pada waktu itu pemerintah kolonial sedang menerapkan apa yang disebut dengan garis pertahanan terkonsentrasi. Jadi Snook itu hanya tinggal di rumah dia. Bisa kita bilang bahwa dalam 6 bulan pada waktu itu dia tidak melakukan kerja-kerja kalau hari ini kita sebut field work misalnya. Kita kerja ke lapangan. Dia itu lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah kosnya di Ulele. Jadi bagaimana Snook mendapatkan informasi sampai 2 volume itu? Itu ada orang Aceh yang bekerja untuk Snook. Yang langsung dia sebut namanya Tengku Muhammad Nurdin namanya. Adik dari kepala pelabuhan Ulele. Tapi tentu bukan hanya Tengku Muhammad Nurdin. Ada juga penyair Do Karim. Ya, penyair Do Karim yang mengarang hikayat Perang Company, yang kalau Anda buka edisi awal The Acehnese itu fotonya itu diambil oleh Snook Hurgronya. Ya. Jadi dari Teku Muhammad Nurdin, dari orang-orang lain ini, Snook yang tidak kemana-mana itu mendapatkan semua informasi. Ya, bagaimana cara orang Aceh, orang laki-laki dewasa Aceh mengajarkan anak-anaknya menerbangkan layang. Kenapa orang Aceh itu takut dengan maop, dengan burung dan lain-lain. Semua lengkap dalam dua volume tebal. Yang sampai sekarang bagi saya atau teman-teman yang penyuka
studi-studi klasik, baik itu filologi dan lain-lain, itu bisa mendapatkan koneksinya. Ya, studi saya terakhir misalnya tentang burung itu berangkat dari catatan-catatan Snook, bagaimana orang Aceh itu punya fantasi tentang makhluk halus. Tapi kemudian itu terkonfirmasi karena saya melakukan interdisciplinary study, dibantu oleh teman saya filolog Hermansyah. Kami menemukan tokoh-tokoh yang dimention oleh Snook di dalam buku dia itu juga dicatat oleh orang Aceh dalam manuskrip-manuskrip kuno. Jadi apa yang dia dapatkan itu buat saya juga banyak sekali disumbang oleh orang Aceh. Jadi tone dia itu juga saya pikir diwakili oleh tone orang Aceh. Jadi kalau apapun yang kasar di dalam tulisan Snook tentang 2 edisi pertama The Acehnese itu juga disumbang oleh orang Aceh. Dan kalau Anda baca pengantar dalam edisi bahasa Inggris, dia berkali-kali mewarning. Ada satu orang yang menurut dia ini akan menjadi masalah besar bagi pemerintah kolonial di Aceh, yaitu Teku Umar. Ya, Teku Umar ini seorang aventurir yang berkali-kali sebenarnya dia mention, baik itu di dalam buku dia yang masih berbahasa Belanda maupun dalam pengantar dia. Karena Teku Umar ini dari awal Snook, tapi saya katakan bahwa mungkin ini informasi ini juga bukan berasal pure dari insting dia, tapi datang dari para informan dia tentang gelagat atau apapun yang dilakukan oleh Teku Umar ini. Jadi Teku Umar itu juga jangan Anda bayangkan berteman dengan Belanda satu malam, ambil senjata lalu besok memerangi Belanda. Enggak seperti itu. Teku Umar itu bersama Belanda itu tidak kurang dari 3 tahun. Dan turut melakukan operasi menyerang markas-markas kaum muslimin Aceh. Artinya Teku Umar juga punya darah di tangannya dalam menghajar kelompok-kelompok gerilyawan Aceh. Ya, ada surat-surat, bahkan saya dengan Pak Herman waktu itu mengumpulkan beberapa surat-surat dari Snook Hogronyo, surat-surat dari Teku Umar. Teku Umar ini kadang-kadang ngambek juga dia. Jadi ada satu perintah dari gubernur militer di Banda Aceh Kutaraja untuk menyerang Lamkra. Teku Umar tidak mau karena 2 malam sebelumnya dalam satu pesta dia dihina-hina oleh ofisir Belanda. Jadi dia ngambek, dia bilang dia tidak mau ikut menyerang. Dia tulis surat ke gubernur militer pada waktu itu. Jadi ini satu hubungan yang lama dan Snook sudah melihat bahwa Umar ini akan menjadi masalah. Dia nanti akan memberi satu masalah kepada Belanda. Jadi yang aneh dari sini saya pikir juga ini juga pernah disinggung oleh Jesse Grayman dalam studi dia tentang Dokarim adalah bagaimana kemudian cara pandang kita terhadap betrayer ini, traitor ini, pengkhianat ini. Sebenarnya ini satu terma yang sangat subjektif kadang-kadang karena Snook melihat Umar adalah pengkhianat. Ya. Kemudian orang Aceh hari ini melihat Snook pengkhianat. Kemudian juga pada saat hidupnya waktu itu, Teku Umar melihat Dokarim yang berada bersama Snook Hogronyo juga sebagai pengkhianat. Sehingga ada satu sumber yang mengatakan bahwa perintah eksekusi terhadap Dokarim itu diberikan oleh Teku Umar. Karena Teku Umar melihat Dokarim sebagai pengkhianat. Jadi bagaimana kemudian kita mendalami ya bahkan satu lema tentang pengkhianatan ini dan bagaimana layer-layernya. Saya pikir ini penting, makanya kemudian kenapa saya sebut dekonstruksi sejarah Aceh itu adalah di situ pembacaan kritis kembali sebenarnya terhadap apa yang pernah ada, apa yang hidup di dalam cerita masyarakat atau apapun yang diproduksi dalam teks. Ya. Dan pendekatan yang kita lakukan di sini saya pikir adalah pendekatan ilmiah, pendekatan untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya dan itu mungkin juga mendekatkan kepada apa yang sebenarnya, fenomena apa sebenarnya yang terjadi ketika pada masa itu. Dan dari apapun yang Snook Hogronyo dengar, jadi itu cerita dia di 9192 kemudian dia kembali bersama Van Hees ke Aceh tahun 1898 dan pada waktu itu dia sudah memiliki semangat yang lebih tinggi karena Van Hees ini adalah satu sosok yang menurut Snook itu memenuhi kriteria untuk menjadi ruler of Aceh.
Karena Vanheus ini dia itu cepat, pekerja keras, bengis juga ada gitu segala macam. Dan dia yang paling penting bagi Snook adalah Vanheus itu percaya dengan nasihat-nasihat yang sudah dituliskan. Jadi nasihat-nasihat Snook itu sudah diproduksi dari tahun 92 sebelumnya, itu banyak sekali hanya ditimbun di Batavia, tidak dipakai. Ya, tidak dipakai, dan dia menemukan kompradornya ini pada Vanheus. Dan mereka itu melakukan sejumlah ekspedisi dan itu dia tulis juga dalam diary-diary dia. Pertama sekali kapan dia suka naik kuda, ya pergi dari PD ke Garut, berupaya waktu itu ada isu bahwa ada pemberontakan di Garut, kemudian Snook mengikuti ekspedisi Vanheus ke Garut dan dia menuliskan surat kepada gubernur jenderal di Batavia, Van der Weyck itu, bahwa berkuda itu membuat dia itu happy. Jadi ada dia muncul kembali selera makan dan lain-lain. Namun berkuda ini juga ternyata menjadi satu persoalan antara dia dan Vanheus. Ini juga diproduksi kisah-kisah ini yang secara detail berdasarkan surat-surat itu dari misalnya ilmuwan seperti Kees van Dijk yang menulis asal muasal keributan antara Snoek Hurgronje dengan Jenderal Vanheus. Dan di sini juga mungkin memberikan satu tafsir yang berbeda antara cara pandang kita terhadap Snoek. Karena titik pertengkaran pada waktu itu adalah Vanheus yang melihat bahwa sekarang mereka sudah lebih berkuasa di Aceh, memukul mundur para kaum gerilyawan itu sudah jauh ke pedalaman. Dia punya satu fantasi memiliki tempat pacuan kuda di Banda Aceh. Dan itu mahal pacuan kuda. Jadi di situ dia bertengkar dengan Snoek. Buat Snoek ini uang ya kayak kita sekarang, ini uang pajak, uang kita kutip, kita pakai untuk manfaat orang yang lebih banyak, bansos lah, ya manfaat yang lebih banyak kira-kira seperti itu. Tapi Vanheus kekeh ingin membuat arena pacuan kuda. Dari situ mereka udah mulai bentrok. Tapi Snoek ya seperti saya bilang tadi bahwa dia orang yang punya banyak sekali tenaga. Dia menulis kemudian kalau misalnya perkataan dia itu tidak masuk, dia akan menulis di koran dengan nama samaran. Di mana-mana itu di Java Bode itu bisa dicek, ada orang yang menulis dengan nama samaran namanya Sigam, itulah Snoek Hurgronje, Sigam. Ya, di Java Bode. Kadang-kadang dia memakai nama Teku Mansur, itu orangnya Snoek Hurgronje juga. Jadi dia banyak sekali tenaga. Dan hampir mungkin tidak bisa kita bayangkan misalnya di zaman kita ini dia orang yang sangat modern juga. Tadi cerita-cerita tentang Jeddah, kemudian cerita dia di Batavia dan cerita dia di Aceh itu juga dilengkapi dengan teknologi. Jangan Anda bayangkan bahwa fotografi itu sama seperti gampang kita snapshot hari ini. Pada tahun 1885 misalnya dia ke Mekah dengan menenteng kamera misalnya. Ya. Dan dia juga membawa, waktu itu Profesor Whitcomb itu memperdengarkan kepada kami wax cylinder itu, suara-suara orang Mekah di pertengahan abad ke-19. Jadi kira-kira waktu abad ke-19 itu mungkin teknologi seperti fonografi, foto itu segala macam sama seperti kecerdasan buatan. Levelnya mungkin seperti itu sekarang, seperti kita berurusan dengan artificial intelligence hari ini. Jadi dia orang yang sangat advance sebagai seorang ilmuwan sosial yang basisnya adalah filologi, dia adalah orang yang sangat peka dengan teknologi juga. Maju sekali. Dan saya pikir ada banyak aspek dari dia yang perlu kita lihat secara kritis, tapi ada juga aspek yang saya pikir juga kita belajar dari sana. Dari persoalan-persoalan etik tadi saya pikir kita sekarang memiliki standar sendiri dan itu penting juga dipahami dan didalami sehingga apa yang sudah kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang seperti Snoek tidak kita lakukan lagi. Saya pikir begitu saja karena waktu ya saya tidak jadi baca makalah, nanti aja makalahnya kita kirim, lebih enak bercerita, orang-orang pada bangun semua. Belum lagi saya ajak cerita tentang pacar-pacarnya Snoek. Dia punya seorang hamba sahaya dari Ethiopia yang dia beli waktu dia di Jeddah. Nah, tapi harus dia tinggalkan pada saat itu karena dia itu sudah
oleh pemerintah Turki Utsmani yang menjadi penguasa Mekah pada waktu, dianggap dia itu melanggar satu hal yang sangat krusial, dan dalam hitungan 2 kali 24 jam dia harus meninggalkan Jeddah. Itu cerita asmara Snook di Jeddah, cerita asmara Snook di Sunda, kemudian juga ada istrinya di Belanda dan lain-lain. Itu nanti sesi lain di IKAIOS atau di Prodi SKI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.